Nah, pemirsa Hidup Sehat, tadi kita sudah menyaksikan video tentang gigi kropos, Kak Haikal. Betul. Gigi kropos ini sebenarnya salah satu penyakit gigi dan mulut yang sangat tinggi di Indonesia. Nah, kira-kira ada nggak sih hubungannya dengan penambahan usia? Nah, pas banget di tengah kita sudah ada Dr. Shalina Ricardo, spesialis konservasi gigi. Pagi dok, apa kabar? Halo dokter. Pagi, Dok, ini ternyata tidak hanya tulang yang kropos ya, tapi gigi pun juga bisa kropos. Nah, ada yang mengatakan penggunaan pasta gigi terlalu banyak dapat menyebabkan terjadinya gigi kropos. Fakta atau mitos? Fakta. Jadi memang, iya dok. Jadi memang sebenarnya pada intinya segala sesuatu yang terlalu banyak itu tidak baik ya dok ya. Jadi yang kita khawatirkan dalam pasta gigi yang terlalu banyak itu kadar fluoride-nya. Kadar fluoride yang terlalu banyak biasanya itu membuat gigi lebih rentan untuk kropos. Walaupun memang biasanya kadar fluoride yang banyak itu biasanya kalau yang sistemik atau yang kita minum seperti suplemen itu baru bisa membuat gigi kropos. Tetapi lagi-lagi pada dasarnya semua yang terlalu banyak itu rata-rata tidak baik. Jadi jangan lebay ya. Iya dok, betul sekali. Dokter, ngomong-ngomong soal banyak nih dok, mungkin masyarakat perlu tahu biasanya kan ini kalau misalnya pasta gigi nih dok ya, dari ujung ke ujung gitu ya. Nah jadi segimana nih yang idealnya odolnya atau pasta giginya kita gunakan? Pasta giginya mungkin sebesar setengah jari ini sudah cukup. Setengah ujung jari setengah ujung jari kelingking sudah cukup. Jadi nggak perlu sepanjang gigi ya? Sebenarnya tidak perlu sepanjang itu dok, tetapi memang hanya setengah dari ujung kelingking pun sudah cukup. Dan memang cukup sedikit aja, biar lebih hemat juga dok. Betul banget. Dan tentunya minimal sikatnya 2 kali sehari dok ya? Benar, 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dok, dan juga malam sebelum tidur. Yang paling penting. Ya, 2 kali sehari. Nah dok, ini ada lagi nih fakta mitos berikutnya. Pemirsa di rumah perlu tahu nih, plak yang menumpuk lama-lama dapat berkembang menjadi karang gigi sehingga menyebabkan gigi busuk dan kropos. Ini fakta atau mitos? Fakta, namun lagi-lagi ya. Jadi sebenarnya plak yang membuat gusi bengkak dengan plak yang membuat karies atau gigi kropos itu berbeda. Tetapi memang plak yang menumpuk yang tidak dibersihkan itu memang membuat bakteri yang berkumpul di dalam giginya lebih banyak sehingga membuat lebih cepat terjadinya karies dan gigi pun lebih gampang untuk kropos atau jadi patah atau pecah seperti itu. Berarti dia mempercepat proses gigi berlubang ya dok ya? Benar sekali dok. Dok, sebetulnya nih ketika gigi sedang mengalami proses pengeroposan, apakah ada gejala yang dapat dirasakan oleh kita? Sebenarnya kalau mikroskopik ya dok, kalau pengeroposan atau kita mungkin di bahasa kedokteran dibilangnya demineralisasi, itu terlihatnya secara mikroskopik. Namun memang kita bisa cek rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali, sehingga biasanya dokter gigi itu bisa memeriksa dan lebih tahu jika ada gejala awal atau lesi awal untuk terjadinya gigi kropos atau karies. Tapi ketika pada tahap proses tadi itu dok, apakah ada gejala nggak yang dapat dirasakan oleh orang yang mengalami gigi kropos? Misalnya kalau ngunyah jadinya nggak kuat atau ada ngilu. Mungkin gejala awal sekali dalam karies atau gigi kropos itu adalah ngilu dok. Ngilu ya? Betul sekali. Jadi kalau sudah mulai ada ngilu, tolong segera periksakan gigi ke dokter gigi. Nah dok, ini ngomongin ngilu dok ya. Ada yang mengatakan kalau sering konsumsi makanan atau minuman asam dapat menyebabkan gigi kropos. Fakta atau mitos? Fakta. 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 Memang itu tidak secara langsung ya dok efeknya, tetapi minuman yang asam membuat lingkungan mulut kita menjadi asam, maka bakteri itu akan, bakteri penyebab karies atau lubang itu akan berkembang lebih subur ibaratnya. Sehingga lebih mudah sekali terjadinya karies di dalam mulut kita. Dan minuman asam ini sepertinya, seperti contohnya seperti soda dok ya? Betul, soda, minuman manis pun dok. Ya, minuman manis juga itu bisa membuat keadaan mulut kita sebenarnya menjadi asam. Nah dok, jadi bagaimana dengan orang-orang di rumah yang mungkin suka nih minuman asam-asam, minuman manis-manis gitu ya, tapi pengen giginya tetap sehat dok, apa nih sarannya dok, gimana cara kita mengatasinya dok? Mungkin makan atau minum tersebut kita batasi mungkin tetap jumlahnya ya dok ya, dan juga waktunya. Untuk mengurangi makan dan minuman yang asam maupun manis itu jangan di antara waktu makan besar. Jadi misalnya snacknya nih jam 3 minum teh manis, itu sebenarnya kalau bisa kita mulai hindari. Tetapi jika teh manisnya misalnya bersamaan dengan makan siang, itu malah
sebenarnya proses menurun dan naiknya kurvanya demineralisasi itu malah lebih stabil. Jadi gimana kalau misalnya abis minum asam dok, kita minum air putih dok, gimana tuh dok? Iya, berkumur misalnya. Itu nggak apa-apa, tetapi pada dasarnya setiap ada paparan, maka rongga mulut kita itu pun pasti ada efeknya. Jadi nggak bisa dengan berkumur langsung hilang 100% gitu dok. Jadi memang artinya jangan sampai mulut kita kering dok ya? Benar. Oke. Kita Makanya kalau kita terlalu sering ketawa mungkin juga bisa kering ya. Tapi apa-apa asalkan bahagia. jangan kantong yang kering ya. Iya benar, kalau kantong kering, aduh itu semuanya bisa sakit Kalau ya. bisa ketawa. Nah dokter, tadi ada lagi nih fakta mitos nih dok yang beredar di masyarakat. Katanya bagi yang punya riwayat GERD atau MAH, naiknya asam lambung dapat menyebabkan kerusakan dan pengeroposan. Ini fakta atau mitos? Fakta. Memang lagi-lagi ya segala sesuatu yang asam, yang ada di rongga mulut kita, itu memang akan jadi rentan untuk terjadinya gigi kropos atau karies. Itu benar sekali. Jadi memang harus terkontrol GERD-nya. Betul. Iya. Benar dok. Nah dok, ini berarti ada lagi nih fakta mitos selanjutnya nih Kak Haikal. Dok, ini kan banyak banget nih masyarakat yang memakluminya ya. Katanya kalau bertambah usia, gigi itu akan keropos. Fakta atau mitos? Mitos. Mitos. Sebenarnya memang dengan bertambahnya usia banyak kok geriatri ya mungkin atau yang sudah lanjut usia tapi giginya masih bagus, itu banyak sekali. Memang jika kita rawat sejak awal itu proses perusakan atau keropos itu tidak akan terjadi. Betul banget dok. Apalagi gigi ini kan hanya tidak bisa tumbuh lagi dok ya. Artinya kita mesti rawat sedemikian rupa supaya kita bisa tetap bisa menikmati makanan dengan enak ya. Betul. Benar sekali. Oke. Nah, ini ada lagi nih dok, masyarakat perlu tahu nih dok. Pengeroposan gigi umumnya tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, sehingga perlu pemeriksaan di dokter. Nah, tadi dokter sempat ngejelasin, tapi mungkin lebih biar lagi, lebih dok. Ini lagi dok. Ya, benar, itu fakta ya. Mungkin kalau pengeroposan yang mikroskopik itu tidak bisa dilihat atau tidak bisa dirasakan oleh pasien secara langsung. Memang harus diperiksakan ke dokter gigi. Benar sekali. Dan memang itu sebaiknya berapa kali dok kita datang ke dokter gigi untuk memeriksakan gigi kita? Setidaknya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya. Regular Jadi check up. kita datang ke dokter gigi 6 bulan sekali meskipun tidak ada keluhan dok ya? Betul sekali, karena kadang ada yang tidak dirasakan oleh pasien, namun ketika dicek dengan oleh dokter gigi, terlihat beberapa yang memang harus diperbaiki dan juga mencegah itu lebih baik ya. Setuju Jadi banget, pencegahan jauh lebih baik. Apalagi kalau misalnya udah ada keluhan-keluhan ya dok, seperti tadi gigi ngilu dan lain-lain. Nah biasanya nih dok, kalau orang yang mengalami kondisi gigi ngilu, itu dia minumnya itu pakai sedotan. Nah ini fakta atau mitos, menggunakan sedotan ketika minum berkafein, soda dan asam, dapat menghindari pengeroposan gigi. Ini fakta atau mitos dok, tapi tunggu, jangan dijawab dulu biar pemirsa penasaran lagi nih. Tetap bersama kami di Hidup Sehat. Nah, jadi tidak hanya tulang, tapi gigi pun beresiko mengalami pengeroposan saat usia bertambah. Makanya penting sekali bagi kita untuk terus merawat gigi kita dengan mengatur pola makan dan membersihkan gigi sebaik mungkin dok ya. Bener banget. Nah dok, tadi masih ada pertanyaan yang bikin masyarakat bertanya-tanya nih, penasaran. Menggunakan sedotan ketika minum berkafein, soda dan asam dapat menghindari pengeroposan gigi. Ini fakta atau mitos? Baik, ini mitos ya. Jadi lagi-lagi seperti yang tadi kita sudah jelaskan sedikit, kalau memang ini adalah perkara lingkungan mulutnya. Jadi begitu ada paparan asam, seperti soda atau gula, itu pasti keadaan mulut kita pun sudah menjadi asam. Sehingga walaupun memakai sedotan, tetap saja akan resiko kariesnya atau resiko gigi menjadi keropos atau berlubang itu menjadi lebih tinggi. Karena meskipun pakai sedotan tetap cairannya bersentuhan dengan gigi kita dok ya? Betul sekali, dan juga kan di gigi ini ada saliva atau ludah kita yang memang sudah akan bercampur dan ada di lingkungan mulut ini sehingga tetap akan membuat lingkungan mulut menjadi asam. Nah dok, dari tadi tuh Kak Haikal penasaran tuh mengenai mulut kering katanya. Betul. Gimana tuh Kak Haikal? Iya dok, soalnya
ada yang mengatakan kalau kita mengunyah permen karet bebas gula setelah makan, baik untuk membilas asam penyebab gigi keropos. Ini fakta atau mitos? Ini fakta ya. Jadi memang mengunyah permen karet yang berbahan dasar xilitol atau yang bebas gula itu memang bisa menstimulasi saliva atau kelenjar air liur kita agar mengeluarkan lebih banyak air liur, dan air liur yang keluar ketika distimulasi itu bisa menurunkan pH atau keasaman di dalam mulut kita. Jadi memang ada beberapa cara untuk meningkatkan saliva rate atau kelenjar air liur, seperti banyak minum. Jadi kalau mulut kita terasa kering itu jangan dibiarkan, karena kalau mulut kita terasa kering nanti resiko kariesnya atau resiko gigi menjadi keropos itu menjadi lebih besar. Jadi mulai sekarang mungkin harus diingat-ingat banyak minum air putih, tapi ya jangan minum soda mungkin ya. Iya benar dok. Nah dok, ini kan kita lagi masa pandemi nih dok. Belum semua masyarakat mungkin berani ke dokter gigi, walaupun sebenarnya di dokter gigi kita sudah prokesnya sudah sangat ketat sekali dan sudah sangat aman ya dok ya. Bagaimana nih tipsnya buat masyarakat setidaknya di rumah dia bisa menjaga kesehatan gigi dan mulutnya? Mungkin sebagai standarnya ya tadi sikat gigi secara rutin ya, sehari 2 kali, pagi setelah sarapan dan juga malam sebelum tidur. Namun tetap pemeriksaan, mungkin bisa periksa sendiri jika misalnya merasa ada ngilu atau di giginya ada kehitaman, atau misalnya lagi makan ada yang tersangkut. Nah itu harus segera mencari dokter gigi untuk segera diperiksakan. Jadi jangan tunggu sampai sakit. Karena jika sudah sampai sakit, itu perawatannya biasanya tidak simpel lagi. Harus jadi bolak-balik, atau jadi harus perawatan saluran akar gitu. Jadi bukannya hanya penambalan saja gitu. Dan juga ini kan kita pencegahan untuk long term atau masa yang panjang ya. Jadi memang gigi ini, tadi Dokter Haikal sudah sampaikan, gigi ini nggak ada gantinya lagi nih. Sudah keluar gigi permanen, itu nggak akan ada gantinya sampai kita sampai kapan? Jadi harus dicintai dok ya. Betul, harus disayang-sayang banget, betul sekali banget. Dan jangan lupa sebelum sakit pergilah ke dokter gigi, karena kalau udah sakit, udah perawatannya lama, duitnya juga bertambah ya dok ya. Nah, terkait dengan pola makanan dok, makanan dan minuman apa saja yang dapat membantu untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan gigi? Kalau makanan dan minuman itu biasanya semua yang berserat seperti buah, sayuran itu akan baik sekali untuk mencegah dan juga menyehatkan stalin badan ya gigi kita juga ya. Jadi serat itu ketika kita makan itu punya efek self cleansing atau membersihkan gitu makanan yang berserat. Tapi kalau misalnya makanan yang lunak-lunak terus atau kita sering makan junk food itu malah akan menjadi pelikel atau plak yang menempel. Oke, baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Sangat manfaat sekali dokter Nisa ya. Iya benar banget. Dan nggak terasa 1 jam kita sudah membahas semua hal ini, dan saatnya kami pamit. Tidak terasa ya kak ya, memang ya, padahal kita masih mau ngobrol-ngobrol ya dok ya. Nah jangan lupa saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Betul, dan setelah ini akan ada tayangan mengenai sejarah unik kedokteran gigi. Saya Dr. Haikal. Saya Dr. Tengku Anissa. Indonesia hidup sehat.